Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Sekali lagi saya sapa salam, ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur, kita masuk dalam pembacaan perenungan firman Tuhan Yehezkiel pasal yang kedua. Ya, Yehezkiel pasal yang kedua. Ya, Nabi Yehezkiel berada di Babel ya, dalam pembuangan yang kedua ya. Hamba Allah ini melayani di Babel kepada orang-orang buangan yang telah terlebih dahulu ya diangkut ke Babel, tetapi masih ada umat Yehuda ya di Yerusalem ya, sebagian masih belum diangkut. Nah, bagaimana keadaan Yehezkiel melayani umat yang ada di dalam pembuangan? Ini juga kalau kita lihat sangat berat ya, sangat susah, tetapi dia harus melayani. Jadi bagaimana kita melayani tetapi orang-orang yang kita layani itu tidak mau mendengar kita, tetapi kita harus melayani, kita harus terus melayani, sekalipun ditolak. Ini tidak mudah, tetapi kita harus tetap semangat melayani. Kita melihat firman Tuhan, ya di dalam Yehezkiel pasal 2 di ayat 3, firman Tuhan berbunyi demikian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengar atau tidak, perhatikan, baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Nganggakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulis timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dari sisi yang dilayani, yaitu umat Yehuda, umat Israel yang sudah ada di dalam pembuangan. Ternyata di sana mereka tetap mengeraskan hati, mereka tetap memberontak, mereka tetap tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh hamba Allah. Tetapi Tuhan tetap mengutus hambanya, mengutus nabi, menyuarakan suara kebenaran. Bagi Yehezkiel ini tidak mudah. Tidak mudah untuk melayani. Sebagai hamba Allah, jika kita diutus melayani kepada orang-orang yang memberontak, orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Allah,
orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang dikatakan di sini keras kepala, tegar tengkuk, orang-orang yang semaunya saja, semau gue, orang-orang yang tidak peduli tentang kebenaran. Kepada orang-orang seperti ini, jika Allah mengutus kita supaya kita melayani mereka, wah ini sesuatu yang berat, tidak mudah. Bisa-bisa kita tiap hari hanya akan menangis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas Tuhan yang mengutus Nabi ini. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak, ya, yang telah memberontak melawan aku. Jadi umat itu melawan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada pemberitaan Nabi. Nah, kepada orang seperti itu, Nabi Yehezkiel diutus oleh Allah. Orang dikatakan keras kepala mereka, tegar hati. Wah, ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Diulang terus di sana bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Kepada kaum pemberontak ini Tuhan mengutus hambanya. Kalau kita lihat situasi yang dialami oleh Yehezkiel ketika dia melayani kepada umat di ayat 6 itu, ini sesuatu hal yang berat sekali ya. Dikatakan, dan engkau anak manusia janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Nah, rupanya Nabi ini berbicara, umat juga bicara. Kira-kira begini, saya sebagai gembala, sebagai pendeta, ketika saya khotbah, lain jemaat juga engkau khotbah saya. Ini enggak beres jadinya ya, susah jadinya saya. Saya ngomong, mereka lebih banyak ngomong. Saya khotbah, mereka lebih banyak khotbah. Dan ini situasi yang dahsyat. Ya, mereka tidak percaya apa yang saya sampaikan. Tapi mereka menyampaikan kebenaran mereka. Akhirnya ya terjadi argumentasi saja, perdebatan saja. Nah, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, apa artinya? Di dalam situasi yang tidak nyaman, di dalam situasi yang boleh dikatakan mengerikan, yang bisa melukai dirinya, ya onak dan duri. Berbicara onak dan duri itu sesuatu yang tidak nyaman, ya, yang membahayakan, tidak ada ketenangan, ya. Dan engkau tinggal dekat kalajengking. Kalajengking itu kan ya menggigit, ya. Ada bisanya. Jadi suatu waktu hamba Allah ini bisa tersakiti, bisa teraniaya, ya, bisa menderita luar biasa. Nah, di dalam situasi pelayanan yang tidak mudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa kita lari dari kenyataan? Oh Tuhan, jangan saya dong melayani. Ada orang semangat melayani, kalau yang dilayani itu, semuanya orangnya baik-baik, pengertian. Apalagi kalau hamba Tuhan misalnya, melayani satu tempat. Setelah dia khotbah ada banyak yang kasih amplop, mantap itu. Amplop berisi bukan amplop kosong ya. Oh ya makasih Pak Pendeta, makasih hambanya, saya diberkati. Kemudian ada persembahan kasih. Wah enaknya, enak sekali ya, nyaman banget ya. Tapi coba seorang khotbah, terus dia mendengar khotbah gitu-gitu aja, malas. Apa itu ngomong-ngomong kayak gitu? Wah, sang pengkhotbah itu rasanya nyesak, aduh hati ini gimana ini. Ya situasi yang dialami oleh Yehezkiel seperti itu. Tidak mudah. Ya di tengah-tengah kalajengking itu gambaran yang menunjukkan bahwa dia harus menghadapi ya situasi yang tidak nyaman, ya seperti kalajengking yang bisa gigit, berbisa pula itu. Ya, berbisa pula itu. Bisa mematikan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ya pertama, jangan takut. Tuhan bilang jangan takut, jangan gentar, jangan takut melihat tampang mereka, jangan takut mendengar kata-kata mereka. Rupanya kalau di sini dikatakan jangan gentar melihat mukanya, ini rupanya nggak ada sukacita. Susah loh Bapak Ibu, kalau kita ngomong sama orang wajahnya, waduh,
Gak ada senyum, gak ada sukacita. Kita ngomong dia cemburut atau ngomong aja lihat begini. Kamu mau ngomong apa? Wih, aduh lebih baik gak usah ngomong deh, pulang aja gitu ya. Tapi kalau kita bicara yang mendengarkan itu senang, seperti Bapak Ibu ya senang. Halo, ini kayaknya tegang banget ini, tidur ya. Halo, bagaimana yang di rumah? Halo, apakah mendengarkan tetap serius, sukacita, senang ya? Tapi kalau Bapak Ibu mendengarkan sambil ngomong apa nih Pak Pendeta ini? Nah, apalagi nih, Pak Pendeta nyinggung-nyinggung lagi. Pak Pendeta ini apa, ngomong apa? Wah, ngeri kali gitu ya. Tapi kalau saya bicara, yang saya ajak bicara ini responnya ya senang, bahagia, ini saya pun bicaranya wah enak sekali, mantap ya gitu ya. Tapi kalau kadang lihat, kadang geser sana, begini begitu, terus ngomong lagi di sana, apa itu? Ini sangat-sangat tidak nyaman. Dan situasi seperti itu ya lebih mengerikan kalau kita lihat, karena umat ini memang adalah pemberontak. Bagaimana yang harus dilakukan oleh hamba Allah ini? Tuhan bilang jangan takut. Saudara, Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan tetap setia melayani. Mungkin Bapak Ibu tidak harus ini untuk pendeta ya, tidak semua kita dipanggil Tuhan melayani. Bapak Ibu melihat ada orang yang melakukan kejahatan misalnya, kemudian saudara layani, enggak boleh begitu, dia malah balas, lu siapa? Mau ngomong, nasihati saya, urus saja rumah tangga, urus saja dirimu. Ini terus gimana kita berhenti? Kemudian lain kali saya nggak usah nasihatin, biarin aja. Kalau saya lihat orang berantem, biarin aja berantem. Atau enggak, tetap kita layani, jangan takut, karena Tuhan meminta kita, memerintahkan kita untuk memberikan perhatian kepada orang lain. Sama seperti Nabi ini, Tuhan yang mengutus. Bapak Ibu Saudara bisa diutus Tuhan untuk melayani orang-orang yang keras hati, yang memberontak, yang melakukan hal yang jahat. Tapi kita nggak boleh tutup mata loh. Ketika ada di hadapan kita, kebenaran harus tetap kita sampaikan. Jangan takut melihat penampilannya, mungkin marah atau bagaimana orang yang kita layani. Ya, jangan takut mendengarkan kata-katanya, mungkin juga menyakitkan. Berarti kita harus mempersiapkan diri dong untuk hal itu. Iya, kita harus mempersiapkan diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertama jangan takut, jangan gentar. Nah yang kedua, kita harus tahu apa yang kita sampaikan. Ya, yang kita sampaikan ini kebenaran. Yang kita sampaikan ini firman Allah. Di ayat 7 berkata begini, sampaikanlah perkataan-perkataanku pada mereka. Jadi ini perintah Tuhan. Kita bukan mau meninabobokan mereka. Kita bukan mau memberikan arahan-arahan karena pemikiran kita. Enggak, ini kebenaran, ini firman Allah. Dan ini adalah perintah Allah. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Jadi begini, waktu kita melayani orang lain, kita nggak perlu terlalu pusing. Kira-kira respon ke orang ini, kira-kira mau dengar nggak orang ini. Jangan kita pikirkan itu. Jika kita memikirkan hal itu, kita nggak jadi melayani. Ya kalau didengar, kalau nggak bagaimana? Dengar atau tidak didengar? Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan firman Allah, untuk memberitakan kebenaran, beritakan. Amin. Siap Bapak Ibu memberitakan kebenaran? Amin. Mungkin juga orang akan berkata, iya kau nih ya. Mungkin ada jemaat yang memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman yang lain, teman yang jauh dari Tuhan. Orangnya berkata, pendeta aja nggak kayak gitu, kamu kok melebihi pendeta? Sok alim lo, sok pendeta lo, ya sok kudus hidup lo. Ini menyakitkan. Tetapi Bapak Ibu jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati. Kebenaran yang kita terima, kebenaran yang kita pahami, perintah yang kita terima dari Tuhan, lakukan. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Di ayat 8, janganlah memberontak.
Jadi Tuhan bilang, jangan kau ikut-ikutan dengan mereka ya. Jadi kalau Allah mengutus Nabi ini, kemudian Nabi berkata, nggak mau saya Tuhan. Yang dilayani serem-serem banget. Berarti Nabi ikut memberontak dong. Dan Tuhan katakan, jangan kau memberontak. Taat. Seorang Nabi harus taat kepada Allah. Seorang hamba Allah harus takut kepada Allah. Ya, umat-umat Allah harus takut akan Allah. Jadi umat Tuhan harus mendengar suara Tuhan. Dan engkau anak manusia. Ya, sebutan anak manusia di sini ya berbicara tentang hamba Allah, nabi yang manusia biasa. Jadi bisa saja mengalami ketakutan, mengalami kegentaran, ya. Tapi Tuhan ingatkan dia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangkakanlah buka mulutmu, ya, dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Ini mengingatkan kita seperti juga pengalaman Nabi Yesaya. Ketika Yesaya berkata, saya najis bibir. Kemudian Serafim datang membawa bara dan menyentuh bibirnya. Jadi ini berbicara bahwa Tuhan pakai. Ya, Tuhan mau pakai Yehezkiel dan menaruh firman itu di dalam mulut daripada hamba ini. Dan hamba Allah ini harus mengeluarkan atau mengatakan atau membicarakan atau memberitahukan kebenaran atau firman Allah kepada umat. Saudara, kalau Tuhan yang memerintahkan kita, bagaimana mungkin kita tidak taat? Nah, ternyata isi daripada kebenaran yang akan disampaikan oleh Nabi Yehezkiel kepada umat yang ada di Babel adalah juga berita-berita yang sangat menyedihkan. Karena akan mereka lihat nanti, ya, Yerusalem akan dihancurkan. Nah, maka dikatakan gulungan kitab itu ditulis timbal balik dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan. Ya, nyanyian-nyanyian meratap, keluh kesah dan rintihan. Jadi ada tangisan, ada penderitaan. Tapi sekalipun itu yang disampaikan nanti kepada umat, tetap aja umat tidak mau bertobat. Tetap aja umat mengeraskan hati, ya. Jadi kita ketika melayani tidak boleh melihat orang-orang yang kita layani dipengaruhi orang-orang kita layani. Artinya begini, orang ini kan pemberontak, orang ini tidak mau dengar, udah gak usah layani deh. Tidak boleh, tetapi kita harus melihat kepada Allah. Kalau Allah perintahkan, lakukan. Mau didengar atau tidak, diresponi positif atau tidak, dari orang-orang yang akan kita layani, kita harus tetap melayani. Jadi setialah melayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setialah melayani, jangan takut. Amin. Jemaat Sinem dimanapun berada harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Jangan takut. Kita bisa mendoakan seseorang untuk dia mengalami perubahan hidup. Kita bisa mendoakan banyak hal. Kita bisa menyampaikan kebenaran firman melalui media sosial. Kita bisa hubungi melalui WA, melalui telepon. Kita sapa orang, kita sampaikan kebenaran. Kita sudah melayani loh. Kita melayani keluarga kita, ya, sahabat-sahabat kita layani. Jangan takut. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita yakin bahwa yang kita lakukan itu adalah perintah Tuhan dan firman Allah lah yang kita sampaikan, kebenaran lah yang kita sampaikan. Saat-saat ini banyak orang yang tidak mau lagi menyampaikan kebenaran karena tidak mau ambil risiko. Ya, jadi yang dilakukan adalah apa? Ya, kompromi dengan dosa. Yang penting posisi saya nyaman. Ya, kehidupan saya aman, saya tidak diusik, saya tidak diganggu, saya selalu diterima dimanapun saya berada karena saya selalu kompromi. Wah, ini tindakan yang tidak baik. Ya, tindakan kita adalah kebenaran yang saya terima, kebenaran yang akan saya sampaikan, harus saya sampaikan karena ini perintah Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa
Kitalah hamba-hamba Allah itu, Bapak Ibu, Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Tetap lakukan kebenaran, jangan ikut dengan orang-orang yang memberontak, yang keras kepala, yang tidak mau bertobat. Ya, tetapi kita mau terus ambil bagian dalam pelayanan selagi kita hidup. Selagi ada kesempatan, kita harus jadi berkat. Kita harus melayani. Ya. Bagaimana kita menyikapi dalam setiap pelayanan kita pada hal yang akan kita hadapi situasi yang tidak nyaman. Pertama, jangan takut. Amin, jangan takut, jangan gentar. Dan yang kedua, kita tahu bahwa kebenaranlah yang kita sampaikan. Jika kita menyampaikan kebenaran, kita tidak perlu ragu-ragu. Sampaikan dan terus kita sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.